Tahukah Anda bahwa mungkin ada makanan yang sudah berubah jadi racun mematikan di dalam kulkasmu sekarang? Saya akan berikan 8 jenis makanan yang bisa membunuhmu perlahan-lahan meskipun tampilannya masih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan umur dalam hari-hari meniti jalan usia emas dengan tubuh yang mulai menua. Bertemu kembali dengan saya Dr. Aiswah Dahlan di channel Nasihat Dokter. Sebelum kita mulai mengulas masalah-masalah kesehatan yang Bapak dan Ibu alami, bagi yang baru bergabung silahkan pencet tombol subscribe yang berwarna merah di bagian bawah, agar Bapak dan Ibu selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi video tips-tips kesehatan lanjut usia dari saya. Oh iya, jangan lupa untuk tinggalkan komentar dari mana Bapak Ibu berasal, agar saya dapat mengetahui seberapa jauh tips-tips kesehatan dari channel Nasihat Dokter dapat tersebar dan bermanfaat. Mari kita mulai pembahasannya. Minggu lalu, seorang ibu muda bernama Ibu Laras dari Sragen menghubungi saya. Ia sedang panik karena suaminya, Pak Prodo, dibawa ke UGD dalam kondisi yang sangat mengenaskan, muntah terus-menerus, diare parah, hingga dehidrasi, dan tubuhnya lemas tidak berdaya. Penyebabnya tergolong sederhana, namun sangat berbahaya. Ia makan nasi goreng yang dibuat dari nasi yang sudah disimpan di kulkas selama 4 hari. Dokter, saya pikir kalau sudah masuk kulkas pasti aman, apalagi sudah digoreng dengan api besar, kata Ibu Laras sambil menangis di ruang tunggu rumah sakit. Kasus Pak Prodo ini bukan yang pertama, dan sayangnya bukan yang terakhir. Setiap minggu, saya menangani minimal 3-4 kasus keracunan makanan yang ironisnya berasal dari kulkas rumah sendiri. Yang lebih memprihatinkan, korban-korbannya kebanyakan adalah kepala keluarga yang sedang produktif atau anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Mereka semua memiliki pemahaman yang sama. Kalau makanan sudah masuk kulkas, pasti aman untuk dimakan kapan saja. Mari saya buka mata Anda dengan fakta mengejutkan yang mungkin selama ini tidak pernah Anda sadari. Kulkas yang kita andalkan untuk menjaga makanan tetap segar, ternyata bukan pembunuh bakteri sama sekali. Suhu dingin kulkas biasanya sekitar 4-5 derajat Celcius, hanya memperlambat pertumbuhan bakteri, bukan menghentikannya secara total. Lebih mengejutkannya lagi, ada jenis bakteri yang disebut bakteri psikrofilik. Bakteri ini justru menyukai suhu dingin dan berkembang biak di dalam kulkasmu. Setiap kali Anda membuka dan menutup kulkas untuk mengambil sesuatu, suhu di dalamnya naik turun, dan fluktuasi suhu ini justru menciptakan kondisi yang sempurna untuk bakteri tumbuh. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan beberapa waktu lalu memang membuat kita terkejut. Setiap tahunnya ada lebih dari 50.000 kasus keracunan makanan yang dilaporkan di Indonesia. Yang lebih mengejutkan lagi, 60% dari kasus tersebut berasal dari makanan yang disimpan di kulkas rumah kita sendiri, bukan dari makanan di jalanan atau warung pinggir jalan yang biasa kita curigai, melainkan dari kulkas di dapur kita sendiri yang dianggap aman. Masalahnya justru lebih tragis karena banyak kasus keracunan tidak dilaporkan, karena keluarga menganggap itu hanya masuk angin atau makanan yang kurang tepat. Hari ini, saya akan membongkar secara jelas 8 jenis makanan yang paling sering menjadi penyebab keracunan di keluarga Indonesia. Informasi ini didapat dari pengalaman saya menangani ratusan kasus keracunan makanan dalam 5 tahun terakhir, ditambah data dari berbagai rumah sakit di Indonesia. Saya akan menjelaskan secara rinci berapa lama masing-masing makanan aman untuk disimpan di kulkas, tanda-tanda keracunan yang perlu diwaspadai, serta cara mencegahnya. Jangan remehkan informasi ini, karena suatu hari nanti pengetahuan ini bisa menyelamatkan nyawa Anda atau orang yang Anda cintai. Mulai dari makanan yang hampir pasti ada di kulkas setiap keluarga, yaitu telur rebus. Telur rebus sering dianggap makanan yang tahan lama karena sudah dimasak dan masih ada cangkang yang melindunginya. Banyak orang bahkan sengaja merebus telur dalam jumlah banyak untuk disimpan seminggu. Namun, tahukah Anda bahwa telur rebus justru sangat berbahaya jika disimpan lebih dari 3 hari di kulkas? Ya, Anda tidak salah dengar, maksimal hanya 3 hari.
Saat telur direbus, terjadi perubahan struktur yang berbahaya pada cangkangnya. Lapisan alami yang melindungi telur mentah itu hancur karena panas, dan pori-pori cangkang yang tadinya rapat menjadi terbuka lebar. Retakan kecil yang tidak terlihat mata terbentuk di seluruh permukaan cangkang akibat perubahan suhu drastis dari panas ke dingin. Celah-celah kecil ini menjadi jalur bagi bakteri Salmonella, E. coli, coli, dan Listeria masuk dan mengkontaminasi isi telur. Bagian kuning telur adalah tempat ideal bagi bakteri berkembang biak. Kuning telur memiliki kandungan protein tinggi dan tekstur lembab yang menyediakan nutrisi bagus untuk pertumbuhan bakteri, bahkan dalam suhu kulkas sekalipun. Bakteri bisa berkembang dengan cepat. Setiap 4-6 jam jumlahnya berlipat ganda. Bayangkan, dari 100 bakteri pada hari pertama bisa menjadi jutaan pada hari ketiga. Begitu bakteri ini masuk ke tubuh Anda, mereka bisa menyebabkan diare berdarah, muntah parah, demam tinggi hingga 40 derajat, dan pada kasus ekstrim bisa menyebabkan gagal ginjal akut yang memerlukan cuci darah. Bagaimana cara mengenali telur rebus yang sudah tidak aman? Pertama, cium baunya. Kalau Anda merasakan bau sulfur seperti belerang atau bau busuk yang menyengat, itu tandanya bakteri sudah berkembang biak di dalam telur. Yang kedua, perhatikan warna kuning telur. Kalau ada lapisan hijau keabu-abuan di sekitar kuning telur, itu bukan hanya reaksi kimia biasa, tapi tanda adanya kontaminasi bakteri. Kalau putih telur terasa berlendir atau lengket, jangan pernah dimakan. Yang keempat, perhatikan cangkangnya. Kalau ada bintik hitam atau jamur, telur tersebut sudah terkontaminasi dengan sangat parah. Sekarang, kita bahas pembunuh tersembunyi nomor 2 yang ada hampir di setiap dapur Indonesia. Nasi adalah makanan pokok kita, dan hampir tiap keluarga biasa menyimpan nasi sisa di kulkas untuk digoreng atau dihangatkan besok hari. Tapi dengar dengan baik, nasi hanya bisa bertahan maksimal 2 hari di kulkas, bahkan kalau bisa habiskan dalam 24 jam untuk keamanan terbaik. Ada bakteri berbahaya bernama Bacillus cereus yang hidup di beras mentah yang bisa berbahaya. Bakteri ini memiliki spora yang sangat tahan panas, tidak mati meskipun beras sudah dimasak dengan suhu 100 derajat Celcius. Begitu nasi matang dibiarkan dingin, spora ini bangun dan mulai berkembang biak dengan cepat. Dalam waktu 2 jam di suhu ruangan, jumlah bakteri bisa meningkat 1000 kali lipat. Yang lebih berbahaya lagi, Bacillus cereus menghasilkan 2 jenis toksin yang mematikan. Toksin pertama menyebabkan muntah yang hebat dalam 1-6 jam setelah makan, sedangkan toksin kedua menyebabkan diare parah dan kram perut dalam 8-16 jam. Toksin ini tahan panas, tidak akan hancur meskipun Anda menggoreng nasi dengan api besar atau memanaskan berkali-kali di microwave. Jadi, membuat nasi goreng dari nasi basi tidak membantu. Racunnya masih ada di dalamnya. Saya ingat kasus keluarga Pak Bambang dari Tangerang. 6 orang anggota keluarga masuk rumah sakit bersamaan setelah makan nasi goreng spesial di hari Minggu. Nasi yang digunakan ternyata sudah disimpan 5 hari di kulkas. Tapi karena masih terlihat putih dan tidak berbau, mereka pikir masih aman. "Dok, kami sudah goreng pakai bumbu banyak, pakai kecap dan telur. Masa masih bisa bikin keracunan?" tanya Pak Bambang dengan wajah pucat di ruang UGD. Mereka harus dirawat 3 hari dengan biaya puluhan juta rupiah. Tanda-tanda nasi sudah tidak aman untuk dikonsumsi. Pertama, ada bau asam meskipun samar. Ini tanda fermentasi bakteri sudah dimulai. Kedua, tekstur nasi menjadi lengket atau berlendir meskipun bukan ketan. Ketiga, ada perubahan warna menjadi kekuningan atau ada bintik-bintik hitam. Keempat, nasi terasa pahit atau asam saat dicicipi. Kalau menemukan sama satu tanda ini, jangan ambil resiko, langsung buang saja. Cara aman menyimpan nasi adalah dengan segera masukkan ke dalam kulkas dalam waktu maksimal 2 jam. Setelah matang, jangan tunggu sampai benar-benar dingin di suhu ruangan. Simpan dalam wadah tertutup rapat dengan porsi kecil-kecil. Untuk sekali makan, jangan simpan dalam panci besar karena bagian tengah akan dingin lebih lambat dan bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Saat akan dimakan, panaskan sampai benar-benar panas hingga mengepul minimal 75 derajat Celcius. Tapi ingat, ini hanya membunuh bakteri hidup, tidak menghilangkan toksin yang sudah terbentuk. Lanjut ke makanan ketiga yang sering menjadi penyebab keracunan, yaitu ayam yang sudah dimasak. Ayam goreng, ayam bakar, ayam pop, ayam kecap. Semua jenis olahan ayam maksimal bisa bertahan 3 hari di kulkas. Protein hewan pada ayam adalah makanan favorit bakteri
jahat seperti Campylobacter, Salmonella, dan Clostridium perfringens. Begitu ayam matang terpapar udara, bakteri-bakteri ini langsung menyerang dan berkembang dengan cepat. Dalam hitungan jam, bakteri pada ayam bisa berkembang hingga jutaan kali lipat. Lebih bahaya lagi, ayam yang sudah terkontaminasi sering tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Di awal masih terlihat normal, baunya masih enak, tapi di dalamnya sudah penuh dengan bakteri berbahaya. Baru setelah 2-3 hari, tanda-tanda pembusukan mulai terlihat jelas. Tanda lendir lengket di permukaan, bau asam menyengat seperti cuka, atau warna berubah kehijauan, terutama di bagian tulang. Ibu Siska dari Medan pernah bercerita kepada saya dengan mata berkaca-kaca. Anaknya yang berusia 7 tahun harus dirawat di ICU selama seminggu karena makan ayam goreng yang sudah 4 hari di kulkas. Dok, ayamnya masih kelihatan bagus. Saya panaskan lagi sampai panas. Kenapa bisa? Begini parah tangisnya, anaknya mengalami dehidrasi berat karena diare berdarah dan muntah. Muntah tidak berhenti. Butuh waktu sebulan untuk pemulihan total dan biaya yang dikeluarkan mencapai 50 juta rupiah. Sekarang kita bahas makanan keempat yang menjadi favorit masyarakat Indonesia, tapi ternyata paling berbahaya, yaitu sayur bersantan, rendang, gulai, opor, sayur lodeh kari. Semua masakan yang menggunakan santan maksimal bertahan 1 hari saja di kulkas. Ya, Anda tidak salah, baca hanya 1 hari. Santan adalah campuran berbahaya antara lemak dan protein yang mudah rusak. Begitu terkena udara dan bakteri, santan langsung mengalami perubahan yang membuatnya beracun. Lemak dalam santan mengalami oksidasi yang menghasilkan peroksida dan aldehid, zat-zat yang bisa menyebabkan kanker. Kombinasi sayuran yang layu, bumbu yang sudah teroksidasi, membuat santan menjadi racun yang merusak sistem pencernaan. Bakteri Staphylococcus aureus sangat menyukai makanan yang lembab dan hangat. Dari santan, bakteri ini bisa menghasilkan toksin yang menyebabkan keracunan makanan yang parah. Lebih mengerikan lagi, memanaskan sayuran yang sudah bersantan berulang kali justru memperparah kondisi. Setiap kalinya dipanaskan, struktur protein dan lemak semakin rusak, menghasilkan lebih banyak racun. Pak Hendrik dari Padang pernah bercerita bahwa keluarga besar yang terdiri dari 12 orang keracunan karena makan rendang yang telah 3 hari dipanaskan untuk acara keluarga. Mereka pikir rendang itu tahan lama, apalagi sudah dipakai bumbu banyak dan dipanaskan terus, katanya dengan penyesalan. Mari kita lanjut ke makanan kelima, seafood yang sudah dimasak seperti udang goreng, cumi bakar, ikan asam manis, kerang, dan saus tiram. Semua jenis seafood hanya boleh disimpan maksimal 2 hari di kulkas. Seafood memiliki kandungan protein yang tinggi, tapi struktur proteinnya rapuh, membuatnya menjadi target yang mudah diperkembangbiakan oleh bakteri pembusuk yang berbahaya. Jika seafood sudah basi, akan menghasilkan histamin dalam jumlah besar. Histamin menyebabkan reaksi alergi yang parah. Ironisnya, orang yang tadinya tidak alergi terhadap seafood bisa mengalami gejala alergi yang sangat berat. Jika memakan seafood basi, gejalanya dimulai dari gatal, ruam merah di seluruh tubuh, wajah bengkak, bibir membiru, sesak napas, hingga syok anafilaktik yang bisa menyebabkan kematian. Histamin ini tidak hilang meskipun dipanaskan, jadi meskipun Anda menggoreng atau merebus ulang, racunnya tetap ada. Tanda-tanda seafood sudah basi adalah, pertama, ada bau amonia atau bau seperti pesing yang menyengat. Kedua, tekstur menjadi lembek dan berlendir. Ketiga, warna berubah menjadi kusam atau ada bercak hitam. Keempat, jika ditekan, bekas tekanan tidak kembali ke bentuk semula. Jika menemukan salah satu tanda tersebut, jangan coba-coba memakannya. Makanan keenam yang jarang diperhatikan tapi sangat berbahaya adalah kentang rebus. Kentang rebus hanya bisa disimpan maksimal 3 hari di kulkas, tapi ada syarat penting. Harus disimpan dalam wadah yang benar-benar tertutup rapat. Mengapa? Dalam kondisi tanpa oksigen atau udara, kentang bisa menjadi tempat yang bagus bagi bakteri Clostridium botulinum, penyebab penyakit botulisme yang sangat bahaya. Botulisme adalah bentuk keracunan yang memengaruhi sistem saraf. Gejalanya mulai dari penglihatan kabur atau ganda, kelopak mata turun, kesulitan menelang, mulut kering, hingga kelemahan otot pernafasan yang bisa menyebabkan kematian. Toksin botulinum adalah racun paling mematikan di dunia. Hanya butuh 1 nanogram per kilogram berat badan untuk membunuh manusia dewasa. Yang paling menakutkan adalah toksin ini tidak bisa dideteksi lewat bau,
rasa, atau penampilan makanan. Pada tahun lalu, ada kasus botulisme yang terjadi pada keluarga Ibu Lestari dari Bogor. Mereka membuat perkedel dari kentang yang sudah direbus dan disimpan dalam toples tertutup selama 5 hari. 3 jam setelah makan, seluruh anggota keluarga mengalami gejala botulisme. Beruntung mereka segera dibawa ke rumah sakit dan diberi antitoksin. Namun, mereka harus menjalani perawatan intensif selama 2 bulan untuk pulih sepenuhnya. Saya tidak pernah menyangka kentang bisa berbahaya seperti itu, kata Ibu Lestari dengan tampang trauma. Sekarang kita bahas makanan ke-7 yang sering diabaikan, padahal bisa cepat rusak, yaitu jamur yang sudah dimasak. Tumis jamur, sup, jamur crispy, pizza jamur, semua jenis olahan jamur ini hanya bisa bertahan maksimal 1 hari di kulkas. Struktur sel jamur sangat rapuh dan masih memiliki enzim aktif meski sudah dimasak. Setelah sel jamur rusak, enzim tersebut bisa mengubah protein menjadi zat beracun yang berbahaya bagi hati dan ginjal. Jamur yang sudah basi dapat menghasilkan mikotoksin, racun yang menyebabkan kerusakan organ dalam. Gejalanya dimulai dari mual, muntah, sakit perut, hingga gagal hati yang bisa berakibat fatal. Beberapa jenis mikotoksin bisa menyebabkan kanker jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama. Tidak peduli jenis jamur apa, seperti jamur tiram, jamur kuping, jamur shiitake, atau jamur kancing, semuanya sama berbahayanya. Kalau sudah basi, saya takkan pernah lupa kasus Dinda, seorang gadis berusia 8 tahun dari Bekasi yang harus menjalani cuci darah setelah makan sup jamur yang sudah 2 hari. Ibunya, Bu Nina, menangis histeris di ruang tunggu rumah sakit. "Dok, saya hanya memberinya sup jamur, sisa jamur kemarin yang sudah saya panaskan sampai mendidih. Mengapa bisa sampai separah ini?" Dinda mengalami kerusakan ginjal akut dan harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu selama 3 bulan. Biaya pengobatannya menghabiskan tabungan pendidikan yang dikumpulkan bertahun-tahun. Makanan terakhir yang sering dianggap aman ternyata berbahaya, seperti buah potong semangka, melon, pepaya, nanas, dan semua jenis buah. Buah yang dipotong hanya boleh disimpan maksimal 2 hari di kulkas. Setelah buah dipotong, vitamin C langsung teroksidasi dan hilang. Yang tersisa hanya gula dan air, kombinasi sempurna untuk bakteri dan jamur tumbuh. Pisau, talenan, serta tangan kita membawa jutaan bakteri yang langsung mengkontaminasi daging buah. Buah potong yang sudah basi menghasilkan alkohol dan asam. Dari proses fermentasi ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan, mual, dan diare yang lebih berbahaya. Jamur yang tumbuh di buah potong menghasilkan aflatoksin, salah satu karsinogen paling kuat yang dikenal manusia. Tanda buah potong sudah tidak aman, ada lendir atau busa putih di permukaan, bau asam atau alkohol, tekstur lembek, berair, dan ada bercak hitam atau putih. Setelah mengetahui semua bahaya ini, sekarang saya berikan panduan lengkap cara penyimpanan yang benar. Pertama, selalu gunakan wadah kaca atau plastik food grade yang kedap udara. Investasi 200.000 untuk wadah berkualitas bisa menghemat jutaan rupiah biaya rumah sakit. Kedua, tempel label tanggal dengan spidol permanen di setiap wadah, tulis tanggal masak, bukan tanggal simpan. Ketiga, atur suhu kulkas antara 1-4 derajat Celcius. Beli termometer kulkas seharga 30 ribuan. Untuk memastikan keempat, terapkan sistem zona di kulkas. Makanan mentah di rak paling bawah, makanan matang di rak tengah dan atas, sayur dan buah di laci. Kelima, jangan pernah memasukkan makanan panas langsung ke kulkas. Tunggu sampai suhu ruang maksimal 2 jam. Keenam, bagi makanan dalam porsi kecil untuk sekali makan. Jangan simpan dalam wadah besar yang dibuka tutup berulang kali. Ketujuh, bersihkan kulkas seminggu sekali dengan larutan cuka dan air untuk membunuh bakteri. Tips pemanasan yang aman, panaskan makanan sampai minimal 75 derajat Celcius. Gunakan termometer makanan untuk memastikan. Panaskan hanya porsi yang akan dimakan. Jangan panaskan semua, lalu simpan lagi maksimal. Panaskan ulang hanya 1 kali saja. Lebih dari itu, resiko keracunan meningkat drastis. Untuk microwave, panaskan minimal 2 menit dengan power maksimal dan aduk di tengah waktu untuk pemerataan panas. Yang terpenting, percayalah pada indera Anda.
Hidung manusia mampu mendeteksi hingga 1 triliun aroma berbeda. Ini adalah sistem peringatan alami yang sangat canggih. Jika tercium bau yang aneh, meskipun terasa samar, jangan dimakan jika tekstur berubah menjadi berlendir atau lengket. Buanglah makanan jika warnanya tidak normal. Jangan ambil resiko. Jika masih ragu, lebih baik buang saja. Ingat, makanan bisa dibeli lagi, tapi kesehatan dan nyawa tidak bisa dibeli dengan uang. Saya paham bahwa membuang makanan itu terasa menyakitkan, terutama di masa sulit seperti sekarang. Namun coba bandingkan antara membuang makanan senilai 50.000 dengan biaya rumah sakit minimal 5 juta rupiah. Belum lagi penderitaan fisik dan trauma psikologisnya. Akhirnya kita sudah di ujung pembahasan kita pada video nasihat dokter kali ini. Saya harap Bapak dan Ibu tidak perlu takut untuk mengajukan pertanyaan seputar kesehatan dan gangguan kesehatan dari Bapak Ibu di rumah. Kami, tim nasihat dokter, akan senantiasa berusaha untuk memberikan jawaban sebaik mungkin dan seilmiah mungkin berdasarkan sumber-sumber pengetahuan kesehatan. Namun kami juga tak lelah dalam mengingatkan, jika Bapak dan Ibu sedang dalam fase perawatan oleh dokter, jangan sekali-kali meninggalkan prosedur pengobatan yang sedang dilakukan dan mengganti dengan saran-saran pengobatan alternatif di rumah yang kami sarankan. Tetap disiplin dengan prosedur yang diberikan oleh dokter pendamping. Akhir kata, jangan lupa Bapak Ibu bagikan informasi ini agar lebih banyak lagi orang-orang seperti Bapak dan Ibu yang mengetahui dan memperoleh kesempatan yang sama agar tetap sehat dan produktif di usia senja.